jumpa lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya ya. Bagi yang belum, tekan dulu tombol subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng supaya tahu video terbaru dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya mau membagikan cerita saya bagaimana saya melewati masa-masa sulit saat saya berjuang dengan sakit asam lambung dan kecemasan ini, dimana pada saat itu posisi saya sedang bekerja gitu teman-teman. Jadi perjuangannya itu sangat luar biasa ya teman-teman, sangat luar biasa sekali. Karena banyak juga orang-orang yang mengalami kecemasan yang karena asam lambung itu resign gitu ya, berhenti bekerja karena tidak mampu melewati proses dari penyakit itu teman-teman. Tapi saya harap maklum ya teman-teman, saya sangat mengerti jika memang banyak orang yang sampai berhenti bekerja karena mengalami sakit ini. Karena dulu saya juga seperti itu, saya pernah hampir merasa putus asa gitu teman-teman. Rasanya saya gitu juga ingin sekali berhenti bekerja. Tapi di lain sisi, kalau saya berhenti bekerja, belum tentu juga gitu. Kalau saya misalnya di rumah, saya itu bisa cepat sembuh gitu teman-teman. Jadi saya dengan dukungan dari orang-orang terdekat gitu ya, saya tetap bekerja sambil saya berperang melawan cemas yang setiap hari itu ada gitu teman-teman. Dan itu rasanya teman-teman, kita berjuang dalam kita kondisi yang sambil bekerja ya. Mungkin ini ada juga teman-teman yang seperti ini ya. Itu butuh perjuangan yang sangat ekstra sekali teman-teman. Tidak main-main gitu ya perjuangannya. Benar-benar kita itu melewati hari demi hari, waktu demi waktu, saat kita di tempat kerja, saat kita perjalanan mau berangkat ke tempat kerja, itu berat sekali teman-teman. Kadang waktu mau berangkat kerja aja ya, biasanya cemas saya itu kambuh teman-teman. Misalnya saya lagi siap-siap ini ya, lagi siap-siap, tiba-tiba saya itu cemas, tiba-tiba jantung saya berdebar-debar, tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba panik. Di situ saya harus berjuang karena saya harus segera masuk gitu. Jadi meskipun saat itu saya rasanya sudah mau pingsan, sudah mau seperti orang yang akan berhenti bernapas, tapi saya tetap berangkat kerja gitu ya teman-teman. Dan sesampainya di tempat kerja nanti berjuang lagi menghadapi orang lain gitu ya, menghadapi orang lain maksudnya rekan kerja, menghadapi para pelanggan atau pasien ya. Kalau karena dulu saya kan bekerja di rumah sakit ya, pasien gitu ya. Jadi rasanya itu gimana ya teman-teman, benar-benar luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman itu ada yang mengalami kecemasan seperti yang kita rasakan sekarang, kemudian teman-teman itu dalam kondisi bekerja, cobalah berjuang ya teman-teman, cobalah berjuang ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang benar-benar tidak mampu dan akhirnya memutuskan untuk berhenti, itu tergantung dari pilihan kita masing-masing ya. Karena kita juga tidak bisa memaksakan gitu teman-teman kondisi keadaan kita gitu ya. Takutnya kita malah parah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berhenti, saya tidak menyalahkan orang yang berhenti hanya gara-gara kecemasan gitu. Tidak masalah itu tergantung dari setiap orang. Tapi alangkah baiknya juga kalau kita memang mampu untuk berjuang gitu teman-teman. Tapi benar-benar harus ekstra semangat, ekstra kuat gitu teman-teman. Karena tidak gampang saat kita kambuh, kita berada di tengah-tengah kawan-kawan kita ya, rekan kerja, kemudian kita menghadapi orang lain, menghadapi klien kita gitu ya. Terus kita itu harus profesional gitu teman-teman. Karena dulu ya teman-teman, saya itu saking kuatnya cemas, jarang sekali saya itu
tangan saya seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kondisinya normal gitu, dulu itu dingin terus telapak tangan saya teman-teman, karena saking cemas gitu, cemas yang tidak tentu, cemas apa yang dipikirkan gitu ya, terlalu lah pokoknya, sangat keterlaluan cemasnya ya, berlebihan. Jadi selalu merasa deg-degan, jantung selalu berdebar-debar, selalu saya itu merasa telapak tangan saya itu selalu terasa dingin, selalu pucat, pokoknya kurang ceria lah teman-teman ya. Sebenarnya ini udah sering sekali saya ceritakan juga di video saya yang lainnya ya, tapi ada juga dari teman-teman yang bertanya, waktu dulu saya itu gimana gitu perjuangan saya melewati sakit saya, apakah saya itu di rumah atau saya bekerja. Intinya saya bekerja ya, pada saat yang saya mulai dari saya parah sampai saya perjuangan melewati kesembuhan ini, perjuangan untuk menyembuhkan diri, saya tetap masih bekerja teman-teman. Makanya saya itu butuh waktu yang lama untuk sembuh. Meskipun saya sudah menerapkan 3P, kadang juga gagal gitu teman-teman menerapkan 3P-nya karena kondisi sedang bekerja. Kerjanya kan 3 shift, pagi, kemudian sore, kemudian malam, siang ya, pagi, siang, malam gitu teman-teman, ada 3 shift. Apalagi kalau shift malam, kalau masuknya malam, paginya pasti saya akan cemas teman-teman. Setiap hari saya seperti itu, tanpa saya bercerita, tanpa saya mengeluh kepada semua orang gitu, kepada rekan-rekan kerja. Paling saya cuma bilang saya sakit lambung, supaya orang tidak merasa aneh ya, kenapa saya sering makan, kenapa saya itu kok makannya kayaknya banyak sekali gitu ya, padahal badan saya tidak gemuk-gemuk gitu ya. Orang lain yang makannya sekali 2 kali tapi badannya berisi gitu. Kalau saya tidak teman-teman, dulu saya itu benar-benar kurus ya, makannya banyak padahal, tapi kok badan kurus terus gitu ya. Saya juga bingung gitu teman-teman, sampai saya tidak mau untuk menimbang berat badannya, jarang saya mau menimbang berat badan. Tapi pada saat saya sudah mulai mengalami penyembuhan, saya sudah mulai mau menimbang berat badan saya, karena sudah terasa gitu, pipi saya sudah mulai agak berisi gitu. Kalau dulu kan seperti ini teman-teman, kayak tirus gitu ya, pokoknya kurus ya, kurus sekali, karena kebetulan juga badan saya sebenarnya memang kecil gitu teman-teman, tidak terlalu besar. Jadi kalau badan saya berisi juga tidak terlalu besar gitu ya. Belum lagi yang muka kita kayak lemas setiap hari gitu ya, seperti tidak bergairah gitu, padahal sudah berusaha itu semangat, gairah kerja tetap ada. Terus ada kekurangannya juga teman-teman, saya itu saat saya bekerja dulu, saya itu kurang fokus. Meskipun kita sudah berusaha fokus gitu ya, tapi tetap kurang fokus. Kadang sedang berbicara dengan orang lain, baik itu dengan teman, dengan klien kita, tetap aja pikiran itu tiba-tiba melayang kemana-mana. Padahal kita itu mau berbicara dengan benar gitu ya sama orang lain, tapi tiba-tiba kok langsung melayang kemana-mana. Nanti langsung datang cemas itu, berjuang itu teman-teman menghadapinya, sambil menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu, sampai waktunya harus pulang lagi ke rumah. Jadi kalau pas ke rumah itu saya pasti istirahat, karena saya mudah capek ya, mudah sekali saya capek. Tapi karena saking semangatnya ya, saking saya semangatnya untuk sembuh, semangat saya untuk tetap bekerja gitu teman-teman. Meskipun saya itu udah capek, rasanya badan itu sakit gitu ya, rasanya itu maunya rebahan gitu teman-teman, maunya diam-diam aja di rumah. Tapi semuanya itu berusaha saya lawan gitu ya, saya lawan dengan cara saya sendiri. Jadi dalam kelemahan saya itu sebenarnya ada kekuatan juga yang muncul gitu teman-teman. Mungkin kekuatan itu muncul dari rasa semangat. Sebenarnya kadang malu ya gini ya sama orang lain, kenapa ya gitu, kok orang lain kayaknya sehat-sehat saja gitu ya teman-teman, kita kok kayaknya lemah, banyak sekali yang kita keluhkan. Kalau kita yang
mengalami kecemasan, apalagi asam lambung ini kan banyak sekali keluhan kita ya. Kita sakit ini, sakit itulah, rasanya sensasinya di mana-mana, di seluruh tubuh kita ya, di kepala sampai di ujung kaki. Ada aja kok orang kayaknya biasa aja gitu ya. Kadang rasanya tuh malu sama orang lain, malu dilihat orang, malu rasanya sama diri sendiri. Tapi ingat lagi bahwa oh iya, saya kan memang sakit gitu, saya kan memang mengalami kecemasan, saya kan memang sakit lambung. Jadi ya sudah, dibuang saja pikiran-pikiran yang seperti itu hanya membuat kita jadi berpikir negatif gitu ya sama diri sendiri gitu. Karena belum tentu juga orang berpikir bahwa kita itu sering sakitan, kita lemah, belum tentu orang berpikir seperti itu sama kita. Cuman kadang kita sendiri yang memikirkannya gitu ya. Terus kalau kita sebentar-sebentar makan juga, kalau saya ya jujur pengalaman saya, kepikiran juga, takut nanti orang lain kok bilang kita makan terus gitu. Tapi sebenarnya belum tentu juga orang lain berpikir seperti itu gitu ya. Tapi itu wajar teman-teman, karena itu proses kita belajar gitu ya. Mulai belajar mengelola setiap apapun yang kita pikirkan. Jadi lama-lama saya itu jadi tidak lagi memikirkan itu, saya jadi masa bodoh gitu. Saya tidak peduli mau orang berpikir ataupun orang langsung ngomong hal yang tidak baik, tidak menyenangkan terhadap diri saya. Jadi saya tidak lagi memikirkannya teman-teman, saya mulai mengabaikannya. Dari situlah kita membentuk pikiran kita ya, membentuk pikiran kita bisa jadi kokoh gitu teman-teman. Kita bisa mengelolanya jadinya teman-teman. Tapi butuh waktu, butuh perjuangan, butuh tekad, butuh kemauan. Tidak dengan sendirinya kita bangun dalam satu hari pemikiran itu, terus kita langsung kuat gitu, kita langsung sembuh gitu. Tidak seperti itu sih teman-teman kalau pengalaman saya. Butuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pasti ada perubahan, dari satu hari ke satu hari pasti ada perubahannya teman-teman. Kalau kita mau ya. Pasti pasti akan ada pengurangan dari keluhan. Coba teman-teman perhatikan. Kalau kita berusaha berpikir, mengelola pikiran kita dengan semangat-semangat ya, dengan kita menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir, pasti akan ada perubahan itu. Sedikit demi sedikit ada pengurangannya. Mungkin yang kemarin-kemarin kepala kita itu pusing gitu ya, kuat sekali pusingnya, suka keliengan. Nah, di hari-hari esoknya kalau kita sudah benar-benar mengelola pikiran dengan baik dan melaksanakan 3P itu, pola makan, pola hidup, pola pikir ya, pasti ada pengurangannya teman-teman. Pengurangan dari pusing itu meskipun sedikit tapi pasti ada. Besok itu agak ringan pusingnya, mungkin besoknya sudah agak ringan, dan lama-lama itu akan jarang kembali pusing itu. Meskipun masih ada gitu, tapi jangan jadi perhatian kita kok masih ada pusingnya. Tidak masalah ada pusingnya, tapi pasti ada perubahan. Coba teman-teman praktekkan ya. Jadi itulah yang saya lakukan ya, seperti itulah perjuangan saya selama saya mengalami asam lambung dan kecemasan yang sangat tinggi dulu ya. Saya itu sambil bekerja dan sambil berjuang gitu teman-teman. Jadi semangat ya buat kalian yang sekarang mengalami sakit tapi sambil berjuang bekerja gitu ya teman-teman. Kemudian begitu juga sebaliknya yang berjuang dengan sakitnya, mungkin tetap di rumah karena memang tidak mampu untuk bekerja ataupun memang tidak bekerja gitu ya. Semangat juga teman-teman, karena pasti tidak semudah itu meskipun di rumah ya, pasti perjuangannya juga sama teman-teman. Dimanapun kita berada ya, kalau kita memang sakit, perjuangannya itu ya sama gitu teman-teman. Jangan juga kita pikirkan orang yang di rumah pasti gampang, tidak juga, belum tentu juga semudah itu dia bisa langsung menyembuhkan diri gitu teman-teman. Tapi yang pasti asalkan mau gitu ya teman-teman. Jadi masing-masing ya di posisi kita sekarang, baik yang kerja ataupun yang tidak bekerja, pokoknya kita itu sama-sama ingin semangat sembuh gitu ya. Jadi saya senang kalau misalnya biasanya seperti kemarin, tadi ya,
Barusan saya balas chat dari teman ya, dari teman-teman yang juga mengalami sakit yang sama, DM di Instagram saya, mengabari bahwa katanya sudah mulai agak baikan gitu ya, sudah mulai bisa mengabaikan rasa cemasnya. Saya bersyukur sekali teman-teman, sepertinya semangat gitu ya, apa yang saya kasih tahu, yang saya bagikan itu sepertinya dilakukan gitu teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya cerita kita untuk kali ini. Ceritanya ini nanti akan saya lanjutkan lagi di next video. Semoga ini bermanfaat, semoga menjadi berkat. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon bagikan video ini kepada orang lain juga, mungkin banyak yang membutuhkannya. Tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat, pejuang lambung sehat.